benar-benar berada dalam akhlak yang mulia. Artinya akhlak Nabi itu sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan Abuya Mahabbah beserta Umi sebagai pendiri pesantren kita ini, semoga beliau sehat walafiat dan terkabul segala hajat beliau yang baik-baik. Amin. Kemudian yang kita hormati seluruh dewan guru di pesantren ini, semoga pesantren ini semakin jaya berkah perjuangan para guru-gurunya. Kenapa? Karena suatu pesantren tidak akan bangkit kalau guru-gurunya tidak mau bangkit. Kemudian yang kita hormati pengurus desa, kepala desa dan seluruh perangkatnya. Begitu juga kepala desa tetangga dan mungkin begitu juga imam, khatib Bilal dan kaum muslimin muslimat yang berhadir semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini disebut berbangsa Indonesia. Apa bangsa kita Bapak Ibu? Indonesia. Maka Indonesia ini jaraknya sangat jauh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pernah haji dan umrah kira-kira berapa jam jaraknya dengan Indonesia, dengan Mekah? Ini kira 12 jam naik pesawat. Jadi jarak tempuh kita dengan Rasul jauh, zaman pun jauh. Zaman pun jauh. Jarak kita 1400 tahun. Sekarang 1445 Hijriah. Nah, jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh. Tempat kita jauh. Kemudian alhamdulillah kita beriman. Nah, itu mesti mahal. Kita beriman. Beda dengan Abu Lahab. Enak kalau uang itu hendak. Kita bagasin hukum. Abu Lahab ini Bapak Ibu, udah Abu Lahab, rumahnya itu satu dinding dengan Nabi. Udah Ibu, sana dinding bakal Nabi, tetapi tidak beriman. Ini bahaya ini. Kita alhamdulillah bangsa Indonesia jauh jarak zaman dengan Rasul. Kemudian kita beriman dengan Rasul. Inilah yang membuat cemburu para sahabat kepada kita. Suatu saat Rasulullah menyebutkan setelah pengajian fardu ain dengan sahabatnya di Masjid Nabawi, Nabi berkata, ahibbai, ahibbai, ahibbai. Kekasihku, kekasihku, kekasihku. Jadi 3 kali diulang-ulang begitu. Ada sahabat Mu'ad bin Jabal kurang suka dia kalimat itu. Maka berkata, ya alasna bi ahibaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini kekasihmu wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi, lastum bi ahibbai. Kalian bukan kekasih. Lakin lakum ashabi. Akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabat. Kalian sahabat ini Bapak Ibu. Sahabat itu yaitu man laqiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amana bi. Orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, itulah sahabat. Nah, kita ini tentang sahabat, kekasih Nabi. Kemudian kata Nabi, ahibbai man amanu bi walam yarawni.
Orang tersebut tidak pernah melihat aku, tetapi beriman kepadaku. Nah, inilah kita ini. Kikirai saya pernah ilah-ilahan wa awi nabi. Ibu-ibu pernah? Hah? Pak kecil pernah? Oh dah. Oh dari kita ilah-ilahan awi nabi Bapak Ibu. Tetapi beriman kita kepada Nabi. Inilah yang membuat Nabi itu rindu kepada kita, senantiasa menyebut kita, membangga-banggakan kita. Maka kata Rasul, kalian ini wajar beriman kepada saya. Kenapa? Karena saya ini uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Rasulullah ketika berbicara tentang keadilan, dia adil. Ketika berbicara sholat tahajud, dia sholat tahajud. Ketika beliau berbicara zakat, dia bayar zakat. Ketika beliau berbicara tentang zikir, beliau berzikir. Ketika berbicara silaturahmi, beliau silaturahmi. Ketika berbicara memaafkan kesalahan orang, Nabi duluan memaafkan kesalahan orang. Beda nanti akhir zaman, ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya hanya pintar ngomong, pintar adapun ustadz nak rajulan Z. Tetapi situasi seperti itu masih banyak kita beriman kepada Rasulullah. Inilah yang menyebabkan kita dibanggakan oleh Nabi. Coba aku ajarin santriku sembahyang tahajud itu. Padahal sekali seminggu kejar tahajud Bapak Ibu. Orang sanggup genap begini. Begini model ulama zaman begini. Tetapi umat masih beriman, masih membanggakan kita. Kenapa? Karena yang dicontoh bukan benar-benar orang yang sempurna, tetapi iman kita masih ada. Maka Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, saya ini kagum dengan umat Muhammad ini. Kenapa? Karena mereka kegiatannya sehari-hari yaitu cinta majelis ilmu. Coba lihat Pak Geci kita, mungkin kita, mereka pasti orang sibuk, hati mereka berdiri. Tadi saja duduk kami sebentar, berdiri 3 kali. Coba bayangkan, tetapi masih menyempatkan waktu mereka untuk menghadiri bersama kita. Coba bayangkan. Jadi karena kegemaran kita majelis ilmu, maka inilah yang menyebabkan Rasulullah cinta sama kita. Allah di arah sana berkata kepada malaikat Rahman dan Rahim, hai malaikatku. Ini tertulis di dalam kitab yaitu Minhajul Abidin, yaitu hai malaikatku, lihatlah hambaku yang sholat, lihatlah hambaku yang berzikir, lihatlah hambaku yang puasa, lihatlah hambaku yang baca Quran, lihatlah hambaku silaturahmi. Apakah mereka melihat surga dan neraka? Jawab malaikat tidak. Maka bagaimana kalau mereka melihat surga? Pasti ibadah mereka semakin kencang dan hebat. Dan bagaimana jika mereka melihat api neraka? Pasti mereka tidak mau melakukan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Isra wal Mi'raj. Protokol tadi meminta menyampaikan Isra wal Mi'raj, cuman nampaknya sedikit, cuman Pak Geci. Karena waktu kita. Isra itu artinya berjalan, diperjalankan oleh Allah. Karena ini diperjalankan oleh Allah, maka cepat. Cepat. Contoh, umpamanya apa? Semut dari 10 salam sampai ke Rantau Gedang, pada akal tidak mungkin. Tetapi kalau dia naik mobil kita, naik kereta kita, dia sampai ke Rantau Gedang dengan masa yang sangat cepat. Begitu juga Rasulullah SAW
karena diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cepat. Sebelum berjalan, Rasulullah itu disucikan kalbunya. Kenapa disuci? Karena min hifdz syayatin. Ada bagian-bagian setan di hati kita, ada Bapak Ibu. Ibu-ibu sapune kohepet ni lagi ibu-ibu. Karena menghuli terilah laki. Bapak-bapak sapune kohangke nami hapu kira. Karena biar ya kena repet. Ini kenapa begini? Yang seolah-olah paradok berlawanan. Maka karena ada hifdz syayatin, bagian setan di kalbu kita masing-masing, siapapun dia. Bani senum Jerman, aku ngebersih hatiku, babahna kecil. Babahna. Karena siap pilek edabari untuk bongkar khasiat Jerman tanah Bapak Ibu. Dewa dah kau dah ada hantu gedang kampung kalian menceritakan. Dewa dah kau suluk 30 hari. Suluk 30 hari. Enggak, kampung kami datang kampung hantu gedang. Biasa. 30 hari kaya ni lah. Boleh lewati kanan bang kami ada lewati tim sukses bulan kami udah dah hina kami ni. Allah Tuhan kami. Menurut adat kalau suluk 30 hari boleh lewat dunia. Boleh itu apa kecil? Udah di mana dunia? 30 hari. Bahkan lewati tim sukses bulan kami kecadani hati. Aku alhamdulillah udah pernah suluk dan 30 hari Bapak Ibu. 10 hari paling jago. Tapi udah bangki. Udah bangki kali ini. Itu 30 hari. Allah Tuhan, na'udzub. Semoga di sini udah lebih jamaah bagi model. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hifdzus syayatin. Kenapa ini? Karena bagian setan. Dia. Maka punya cara mensucikan bagian-bagian setan di kalbu kita, yaitu dengan cara zikrullah. Puncak zikrullah ini kade Bapak Ibu. Iman anak kita hafal rukun iman ada 6. Coba 1 percaya, 2 3 4 5. Coba bapak-bapak 6. Hati udah hafal. Udah hafal. Melaya Ustaz hafal lagi. Udah hafal. Sebelah lain juga. 6. Hati. Yang keenam, percaya kepada takdir baik dan buruk dari hidup kita. Ulang dah masuknya hati. Nanti mana kereta barunan. Bahwa mau puncak iman. Kan Buya kita sering mengkaji ilmu hakikatnya. Ilmu hakikat. Ilmu hakikat ialah percaya baik dan buruk dari Allah. Hukum unggo bagian iman kita ibu-ibu. Gua pati aman ke dunia. Bahkan mengkade kalah. Kita tetap kokoh keimanan kita. Baik dari Allah, buruk dari Allah, mengkail dapat dari Allah, mengkail udah dapat tetap dari Allah. Tetap istiqamah yang sembahyang 5. Enak wajah dapat kepeng, hadirnya sembahyang.
Atau ngecas sakit, teringat dia ibuya. Ngecas sehat, kita ingat nanti bolak ibu. Ngecas sakit, teringat dia itu Tuhan. Enggak kecau dan sakit, teringat dia mihari hantu. Maka orang yang sudah yakin benar-benar ilmu hakikat ini, ilmu hakikat mana? Baik dan buruk dari Allah. Nah, mau kecabagian, putus makrifatnya. Putus makrifat. Orang dekat-dekat mengaji makrifat ini. Aku ini lagu yang jangan-jangan udah dekat mengaji makrifat. Jadi jangan pecah. Ini makrifat. Mau bicara apa Hanis? Maka kita yakin kita bahwa kita ini baharu. Ada yang membaharukan kita yaitu Allah. Karena ada yang membaharukan kita ini yakin bahwa kita hamba. Kalau hamba apa makna hamba? La milka lahu. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan dirinya sendiri orang lain punya. Hamba, bagi hamba sahaya. Badan nabi oleh Yesidasa. Bahkan sayidnya yang punya. Karena rokon sayidnya tuannya. Kita ini hamba. Baharu. Maka kita tunduk dan patuh terhadap orang yang menciptakan kita. Ngopi yang menit dah. Demi asap. Baharu. Yakin mang bapak ibu kita baharu. Bukti nakade bumi muda deh. Ibu kan, decek kemana istri dah. Muda mau gelana. Baca ketua Allah Tuhan. Siapa anak kempuna? Oh dong ni, yang mau ketua kaya dok nadong nadai. Lelam. Padahal senyum termanis dia keluarkan. Dokon kembuna kare nenek lampir. Begini ya. Ada tanda bahwa kita ini baharu. Buniran muda. Kare mana baharu? Berubah dari kecil kepada besar tua. Ini makna baharu. Ataupun dari tidak ada kepada ada, kemudian tiada. Dari lot jadi lot menjadi makne lot. Ini yang disebut dengan bahar. Rasulullah dicuci kalbunya. Kenapa? Karena ada bagian setan di situ. Kita udah mungkin begitu Nabi malaikat Jibril basuh nang jantung teh luar bisa. Cara menyucikan hati kita kunai. Kemudian hadis Nabi dinasihatkan oleh Opik, tombol hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan makna. Yang paling enak berkumpul dengan orang soleh. Ada majelis ilmu hadir. Ada fardu ain hadir, ada surat merah hadir. Inilah cara menata hati kita. Ini gratis deh. Gratis, tidak perlu bayar, bayar kuota Anda. Kalau nonton YouTube bayar kuota. Indah. Bahkan kalau ada hidangan ya ibu-ibu makan, bapak ibu makan. Makan. Dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa yaitu apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti aku. Di mana aku, kata Nabi? Di tempat majelis ilmu. Lihat tafsir Somi. Saya bersama majelis ilmu. Di mana disebut nama saya di situ. Ketika kita hadir di majelis ilmu, pas ketawa kita. Pas lihat kangenan Pak, kita hamba.
telak kepe, habiskan doa kepe, tadingkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama kita hadir, enggak 3 menit kita kok, mulai protokol sampai 3 menit, ngolot 30 menit. Dalam 1 menit Allah ampuni dosa kita setahun. Teman murah nih. Makanya si odakoh rugi. Rugi pakai rugi lah. Pakai rugi. Semenit gua duduk ibu-ibu, setahun dosa ampun. 2 menit, 3 menit, 2 tahun. Aku dalam dosa Pak Ustaz. Nah, mungkin dosa tetangga mulut, senina mulut, tukang mulut, rumah talot, bapak talot, sebentua talot. Diampuni dosa kita. Itu dalam dosa. Maka Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat kita di sisinya. Enak sekali. Kenapa itu ya jamina yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kah? Bisa kita udah mendosen pikiran. Tunjuk tangan berani? Pasti tak berani. Kita ini berdosa semuanya Bapak Ibu. Ada dosa pribadi, ada dosa jariah mengalir sampai keturunan 7 turunan, ada dosa yang lain dan seterusnya. Maka dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini, insya Allah turunlah ampunan Allah kepada kita. Kenapa? Karena ini obat hati. Kembali kepada hijau syaitan. Jadi cara mengobatinya hadir di majelis ilmu. Kemudian banyak-banyak kita berzikir. Kita masing-masing punya guru, mursyid. Nah, kita punya rukun mursyid kita bagian cara belajar berzikir. Kita amalkan. Karena zikir yang paling afdal bagi orang ibtidaiyah yaitu zikir yang nyaring. La ilaha illallah, la ilaha paling afdal. Sehingga dalam satu hadis, uzkurullah hatta tuzannu annakum majnun. Ingatlah Allah, berzikir kamu kepada Allah hingga orang-orang bodoh, orang-orang dungu, goblok menyangka bahwa kamu itu orang gila. Gila ada berzikir hampir waktu. Bagian berzikir, malam Senin berzikir, Jumat berzikir, mak piuk berzikir, berzikir. Karena di bahasa sebagian terma, mak piuk berzikir. Karena kegunaannya itu saya membakar bagian-bagian setan dalam kalbu kita. Maka kenapa orang bodoh menganggap kita itu bodoh, gila? Karena kita mulai ambil dikit-dikit pengajian kita dari kebaikan kita dari, sehingga orang-orang fasik menganggap kita orang-orang bodoh. Mana kali juga. Bina kerja mengkain, bina kerja mengubu. Allah Tuhan. Dekat sama, dia apa nih? Allah ya Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl disebutkan ayat 97 enggak silap bahwa apa itu? Barang siapa man amila salihah yu'minuna billahi wal nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh berdasarkan iman kepada Allah, baik lelaki dan perempuan, kami buat kehidupan mereka kehidupan yang thayyibah, yang baik. Dengan laki Bapak Ibu, kami anak pesantren ada pura miskin. Seletingku Sahalidin, Isnin, Arman, Abu Muda, Ustaz Mursal. Kahia kami memikir kali mau keraju kabel, keraju kembali kita penawari. Suami gendut anak lompat. Anak mau salah jauh ada di kita. Nanti pikir lebih Cina. Jadi orang miskin
Kenapa? Karena beriman, beramal berdasarkan iman. Oh Ustaz, aku setiap berzikir tambah nih ketong takalku diname. Ini mungkin imannya begini. Paham nih Bapak Ibu? Imannya pas OBLT saat dia sembahyang. Asal boleh pakai cimang bantuan. Nah kan? Sehingga tidak mendapatkan hayatan kita. Maka kuncinya beramal berdasarkan iman. Maka anak-anak kita itu harapan bangsa, yaitu kita sekolahkan di pesantren bertujuan supaya orang ini orang yang beriman. Bagi anak kita ceramah dari anak isi kan luar biasa. Ini generasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saya cara mendaunina salah satu yaitu hadir di majelis ilmu. Kan ada 5 tuh, baca Quran dengan makna. Oh berat sekali, berat sekali. Sembahyang tahajud, oh pati gugup na kita. Hus rokon kade bulung sawit ucik tanda kita. Udah saat tahajud gungin geger lagi. Ada dewa bersedekah, oh pati malas na kita. Kemudian zikir. Nah, jadi zikir dari punya masing-masing buku kita. Dewa la ilaha illallah Fatihana. Dewa la ilaha illallahu geluhuna. Oh, bisa kita salahkan nih. Kenapa? Karena ilmu secara sanad. Ilmu secara sanad, secara dirayat tidak bisa kita salahkan. Karena itu sanadnya Rasulullah. Cuman Bapak Ibu, riwayat Sayyidina Ali termasuk di dalam kitab karangan Syahturab As-Singkili. Itu saya membaca bahwa Rasulullah mengajarkan Sayyidina Ali berzikir la ilaha illallah pejam mata satu nafas. Pejam mata satu nafas. Nanti kita ikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba 1, 2, 3. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Maka kita usahakan juga mengikuti itu. Kemudian Rasulullah didatangkan Burak. Dengan Burak naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Burak ini bahasa kita Bapak Ibu kilat, cahaya. Maka perjalanan Nabi ini sangat cepat karena bagaikan cahaya. Ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menjumpai kejadian 17 perkara. 3 Bapak Ibu, 17 aneh-aneh. Cuman cara kita sebutkan karena di akhir zaman. Yang paling aneh dilihat oleh Rasulullah SAW, ada sekelompok manusia dihidangkan daging. Sebelah kanan daging yang enak dan sedap, bumbunya paten, wangi harumnya. Kemudian sebelah kiri busuk, bau dan ada ulat. Ngubahi pembahasan. Tak kali gelang lorik itu, campur bau lo. Tetapi kelompok kaum Enda sekel kai kipangan daging yang busuk. Maka bertanya Rasulullah, "Man haula ya Jibril?" Ise kai hai Jibril. Karena Nabi Muhammad merasa heran, kok mau-maunya makan daging busuk. Dikira pun itu kita. Pulang ke daging busuk, daging mata kalau kita sekel. Apalagi daging moholok.
Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Maka jawab Jibril, mereka adalah satu kaum, punya istri, punya suami, tetapi mencari orang lain. Orang penjina, orang penjina, penjina. Lek jabuna, bahkan dia tak mengkadi. Lek nakila, bahkan dia tak mengkadi. Indah bahasa begedel disebut kari gelana, selingkuh. Selingkuh kade, selingan menjadi Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa ibtalallahu ala zani siltata fisahlif. Allah membuat bala bencana kepada penjina, yaitu 6 perkara. Tiga Bapak Ibu, 6. Kalau menjina hukumnya 6. Sekali mau kerja mau menjina bilang nih. Maka salah satu dunia, keluh perkara di dunia. Wasalah satu fil akhirah, keluh perkara di negeri akhirat. Di dunia ialah dahabat haibatuhu, yang pertama hilang wibawa dirina. Kade Bapak Ibu, wibawa diri, udah nih wibawa, awene udah cahaya. Kalau dengan kurang serak begini, ini orang-orang berzina. Cahaya nih, nur imannya Allah cabut. Udah lebih bawa, anggap inting kalak segala macam. Yang kedua, yurisul fakra, dia akan menjadi fakir dan miskin. Yang paling bahaya, kade paling dibiari kalak, geluh tahat. Bapak Ibu geluh tahat. Mau paling si biaknya jermak, geluh tahat. Maka orang berzina akan hidupnya sengsara, ekonomi melarat, kerajo kena macam-macam kerajo kena, cuman orang sama menghasil. Melakukan zina, melakukan kayak zina, maka geluh miskin. Yang terakhir, asurah umruh, pendek umurnya, udah geda. Sekian kali udah mati sebulan pun kalah. Mati kali bahasa kita, mati sompok. Mana? Bahaya telok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hukum lut anak kita sekal kawin, harus dia kawin terus. Daripada yang mengkajo dan diinginkan agama kita. Dalam surat Al-Isra disebutkan la taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina, innaha sa'at, sesungguhnya zina itu sangat busuk. Sa'at sabila, jalan yang paling busuk. Kemudian yang 3 di akhirat, yaitu sambungan hadiah salah satu fil akhirat, suhtullah, Allah marah kepada dia. Dan di akhirat kan Nabi Muhammad memberi syafaat, ya kan? Syafaat. Ketika syafaat itu diberi oleh Rasulullah SAW, maka orang yang berzina ini tak dikasih. Kenapa? Karena Allah tidak izin. Allah sudah marah sama mereka. Maka mereka dipandang dengan pandangan kebencian. Kune kalak mo yang hati dal gimu. Mendekin kita menghilang jadi makne, mendekin kita membual jadi. Inilah bentuk orang penzina nanti di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, yaitu su'ul hisab. Hisabnya sangat buruk. Hisabnya sangat
Kita yakin di mizan itu ada hisab. Ditimbanglah amalan kita. Maka orang yang pernah berzina, maka hisab keburukannya jauh ke bawah. Kemudian yang terakhir, duhulul jahannam, masuk ke neraka jahanam. Bila maka ini perlu kita bentengi anak-anak kita, generasi kita Bapak Ibu. Sekolah pesantren, pendidikan, insya Allah anak pesantren cerita udah miskin. Udah miskin. Anak pesantren udah miskin. Yang tamat dah, yang tamat udah miskin. Di pengalaman pribadi. Kemudian naik Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, bertemulah dengan para nabi dan rasul. Bertemu dengan para nabi dan rasul, kemudian azanlah Jibril seterus kamat, kemudian Nabi Ibrahim menarik tangannya untuk menjadi imam. Baik. Setelah sholat maka bincang-bincang, kemudian kehausan Nabi Muhammad SAW, diberilah hidangan minum. Ada air tawar, ada air susu, ada air hamar. Maka Nabi memilih, karena inilah Muhammad Al-Usmani, Habib Muhammad Al-Usmani mengarang satu syair yang sangat populer. Kurasa anak kita hafal nih, coba. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi abadi wa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khud biyadi. Minum dulu. Jadi hai pemimpin para rasul, ya Imam Ar-Rusli, dikarang oleh Habib Muhammad Al-Usmani. Kenapa? Karena Rasulullah pemimpin para nabi dan rasul. Di dalam maulid tidak dibahas disebutkan kana Muhammadun khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Muhammad itu nabi terbaik dan kita ini umat terbaik. Sulusuhum yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga kita umat Muhammad hendak masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, amin. Ya Allah, jadikan kami antara mereka. Sebab telu masuk surga udah kena timbang, udah itu nak siratal mustaqim, udah itu nak kesir kali itu masuk di surga. Kemudian sulusu yadkhuluna al-jannata bidunubi yughfarulah. Sepertiga lagi umat Muhammad ini masuk surga dengan membawa dosa yang diampuni oleh Allah. Enggak mau kita mungkin dosa tabue, hadir kita majelis ilmu, sembahyang bang kita, puasa bang kita, bersedekah bang kita, tetapi bohong dosa kita kerajaan bang, mungkin enggak mau kita. Tetapi ingat, ulang dosa belum. Maka kemudian sepertiga lagi dicari, itu disuruh malaikat, malaikat turun. Lihat di neraka itu apakah masih ada umat Muhammad? Maka dilihatlah ada. Ini ada satu kisah di dalam kitab Ihya Ulumuddin terakhir, juzuk keempat terakhir. Ini perlu menjadi pemikiran kepada kita. Itu nanti orang ketika ahli neraka sudah ke neraka,
ahli surga sudah ke surga. Maka dicek lagi, hai malaikat-malaikatku, cek lagi, tarik si fulan. Yang di surga si fulan itu tarik menghadap saya. Yang di neraka coba tarik menghadap saya. Setelah itu Allah berkata, hai hambaku yang di surga, kamu sekarang ke neraka. Kamu sekarang ke neraka. Maka hamba Allah ini uring-uringan, lemes-lemes ya. Maka Allah bertanya, hei hambaku, kenapa kamu uring-uringan? Malas berdalam, lemes mau berdalam, katanya malas. Maka dokon hamba Allah, ya Allah, aku udah pernah menyangka setelah ku nikmati dari surga suwahi, engkau masukkan aku balik ke neraka. Padahal aku berenak-enak di surga. Enak-enak di surga. Hukum bagi orang pernah kusangka begini perbuatanmu ya Allah kepadaku. Maka gegara dia berbaik sangka kepada Allah, hukum bagi balik ke surga. Balik ke surga. Lebih paling aneh si neraka dari bapak ibu. Kona balik ke neraka. Lestunnya perkalatan. Gasnya mau ketuhu. Lari. Maka Allah herannya, hai hambaku, kenapa kau lari cepat-cepat ke neraka? Padahal itu ajak saya. Ya Allah, selama dunia dulu saya malas-malas ibadah. Sekarang nyesal saya tidak patuh kepadamu. Sekarang walaupun ke neraka, saya cepat-cepat patuh. Ini atas nama perintahmu. Maka apa yang terjadi? Karena ini perintah, karena kau patuh sama saya, tidak ada dongkol, ke surga kamu lagi. Ke surga lah. Rupa-rupanya rahmat Allah itu begitu luas Bapak Ibu. Begitu loh. Itu diperintah ke neraka saja masuk ke surga, apalagi kita perintah ibadah pasti ke surga. Jadi jangan malas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan. Jadi kembali pada kisah Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Aqsa sampai langit pertama, kedua. Ketika di langit kedua itu bertemu dengan dua orang yang bernama Isa dan Yahya. Isa ini dua nabi yang terus ta'aruf, berkontradiksi. Kalau Nabi Isa dia hobi dengan bergaul dengan penjahat. Kalau Nabi Yahya itu hobi bergaul dengan orang-orang saleh. Maka nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika ada ustaz nanti hobi-hobi dia gaul dengan para pemabuk, penzina, togel segala macam, itu mungkin dia mengikut pendapat Nabi Isa. Ada pula ustaz ini hobinya hanya sama-sama ustaz. Mereka hanya bergaul sama-sama mereka saja. Nah ini mungkin dia mengikuti mazhab Nabi Yahya. Kedua-duanya benar. Yang orang benar hako ya cucuk. Orang pernah keluar. Bukan lamang hati. Jadi udah benar kan, harus bergaul. Ini Nabi Isa dan Yahya. Kemudian naik terus sampai ke langit ketujuh. Kemudian sampai ke Baitul Ma'mur. Kita ringkas saja ya. Baru mendapat keperdoan sembahyanglah 5 waktu ketika berada di Sidratil Muntaha. Ini perlu saya ingatkan. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, kan ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, itu beliau berkata, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian ingat at-tahiyyah bukan at-tahiyyatul. Dua serentak kita. 1, 2, 3. At-tahiyyatul.
at-tahiyatul. Itu aja. Karena gue kita at-tahiyatul, mati kenahan. Udah mau at-tahiyatul. Udah percaya dengan kerukunan. Nah, maka barang siapa mengucapkan at-tahiyatul, kata Nabi, riwayat Imam Baihaqi, barang siapa mengucapkan at-tahiyatul, punya anak-anak mau hafal itu sholawat thayyibatun lillah assalamu ayyuhan warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Allah asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad. Udah cukup. Jadi barang siapa membaca ini, maka pahalanya sama seperti pahala orang haji dan umrah. Alhamdulillah. Jadi ise membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawat sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka jemaah mendapat pahala haji dan umrah. Kalau haji belum tentu dapat pahala ini. Beja berangkat keping habis. Apakah gue dapat surga? Belum tentu. Mungkin ya haji untuk piknik semata, atau saya ditenggu untuk sebagai kalak oh Pak Haji, oh Ibu aja. Mungkin ini targetnya. Maka orang yang mengucapkan at-tahiyatul ketika sembahyang sunat, maka mendapat pahala haji dan umrah. Ini diamalkan yang Bapak Ibu. Jadi tepat datang tepat. Blok at-tahiyatul. Belajar kita dari buku kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan kewajiban ini sholat 5 waktu. Maka ayat pertama kubaca dari aqimus sholat. Kerjakanlah sembahyang. Mau 3 menit naik. Cukup naik untuk itu 5 menit naik. Maka sembahyang ini disebutkan oleh anak kita dari riwayat Imam Baihaqi, as-salatu imaduddin. Sembahyang ini tiang agama. Sebenarnya sembahyang ini adalah amalan yang sangat penting. Ini akan saya jajakan satu amalan sembahyang. Nanti dijawab ya Bapak Ibu, saya terima. Satu amalan yang menyebabkan kita itu hilang penyakit bawasir. Bawasir itu kan itu kira. Jeburan. Sada sembahyang yang bisa udah kita akan jeburan. Dengan kitab I'ana jujur sada halaman terakhir paslon bin nafalis salati, pasal tentang salat sunat. Maka sembahyang sunat yang bisa menghilangkan penyakit jebuhan bahasa kita, yaitu sembahyang qabliyah subuh. Sembahyang qabliyah subuh. Maka kalak-kalak yang sembahyang subuh qabliyah amalkan enggak? Yang madin amalkan seulang penyakit. Karena berjebuhun payah, tercerem payah, tertawa payah, tangis semetelah. Maka qabliyah subuh endah kita amalkan setelah kita Fatihah. Rakaat pertama kita baca alam nasrah laka sodra sampai hadis.
Sampai hafal pikiran Bapak Ibu. Kemudian hafal nahan. Asa ulang kita sesakit. Yang kedua, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca ayat Al-Fil. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini kaifiat sembahyang ini saya jajakan kepada Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat semuanya. Saya terima. Nah, jadi diamalkan supaya kita sehat. Di kitab i'anah jujur yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sembahyang ini penting. Jadi jangan alasan aku udah sembahyang karena badan aku miskin gelap, maka kau mau Nabi Isa Rukun Allah kira-kira isegene paling tahat antara kona dan Nabi Isa. Itu Bapak Ibu, Nabi yang paling miskin adalah Nabi Isa. Hakuna udah Lut. Kita punya Lut haputa. Punya pikir lagi. Punya mau udah bagi hapu yun. Haputa Lut. Yang kedua jabu Nabi udah. Kita punya jabu Lut. Insya Allah. Bajuna dua kaca. Kita bagi langit warna-warna. Gedongkap bahasa Inggrisnya. Ini mau miskin Nabi Isa tetap sembahyang Bapak Ibu. Latna kalau Fatihah kusibukna dalam Al-Quran diabadikan tuh sakalatna amwaluna wa aluna wa auladuna. Sakune kau dah sembahyang selama hidup di dunia, maka dukun gaib kami sibuk mengurus kehajo, mengurus anak, mengurus kempu, mengurus berale. Belum bisa berale pada sembahyang. Sibuk, gegara sibuk ada sembahyang. Jadi didatang temu Nabi Yusuf. Kikirai sehingga paling sibuk dari Nabi Yusuf dokon Allah. Nabi Yusuf enda sejak kecil jadi budak. Ngocap budak pembantu rumah tangga hampir pada sibuk. Kenapa lagi Bu? Ngebelet di penjara. Penjara bagian udah kaya kena pok-pok agak hati kayak gitu. Oh kemudian Lord hak asasi manusia. Oleh bisa dijentik kalau di penjara, walaupun ini kesalahan. Sibuk di penjara, tetapi tetap sembahyang. Jadi budak tetap. Setelah ini keluar dari penjara jadi menteri. Jadi Menteri Pertahanan Ekonomi Mesir tetap sembahyang Bapak Ibu. Menteri, Anda jadi satpam dia udah sembahyang. Satpam honor dia udah sembahyang. Menteri sembahyang tetap. Kemudian sibuk, tingkat gaji hampir pati sibuk, apalagi menteri. Kemudian meninggal raja, ia lo diangkat jadi raja, pakai sibuknya tetap sembahyang. Oh kalau pekol ya kan Nabi, lebih kira dia, raja mau ya sembahyang ya Nabi, Ustaz ini sembahyang hajinya apa? Ustaz mau ya. Nah, maka dukun Allah, bukankah saya ciptakan akalmu? Bukankah saya ciptakan akalmu? Akal kita inilah mewakili kenabian. Nah, jadi kita bisa mengelak bahwa udah bisa sembahyang. Sebagai penutup, sembahyang ini Bapak Ibu udah mesti khusyuk. Ini kan ustaz-ustaz khusyuk. Kita sembahyang Bapak Ibu mesti khusyuk. Oh. Seolah-olah ya khusyuk masih tuhud. Rukun sembahyang 13. 3 Bapak Ibu.
niat berdiri betul takbiratul sampai tertib khusyuk dina pulang tetambahi dah enda lejomen tetambahi dah hukum sembayangan sembayang mesti khusyuk kemudian khusyuk dah sah pati hakikat sembayang. Karena terus terang kita baca sembahyang teringat kita kata Allahu Akbar, teringat mu anak di Susalam, teringat mu anak di Darul Hasanah, teringat mu anak di Mahabbah, teringat mu kelat, teringat mu kemput segala macam, teringat mu kail mu togong. Jadi orang bisa khusyuk, posisi ustaz dan kita sembahyang mesti khusyuk. Ujung-ujungnya gue umat Islam udah sembahyang. Memang ceramah udah beres. Jadi kuning sembahyang ambil. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sembahyanglah. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan al-khusyu' wal ikhlasu samaratan satu ibadah. Ikhlas dan khusyuk adalah buah bijian kita beribadah. Buah tentang rukun. Buah. Jadi taraweh juga kakila. Mau malu kila nam hati mangyau dah sembahyang ya kan? Bilang aku dah kila golot, udah sembahyang taraweh. Mau main golot, udah sembah. Sengaja aku sembahyang taraweh karena lun golot kila ku Allahu Akbar. Tunai kira dan pahalana nanti di hadapan Allah kita bersidang. Bersidang kita, semangat kita sembahyang karena tujuan Isra Mi'raj udah cara semangat sembahyang. Jadi di hadapan Allah, nan malaikat Allah, si fulan enda ya Allah, udah ikhlas ya sembahyang. Gegakan kilana. Gegakan ya? Kilana. Tuh. Maka kita yang sembahyang enda Bapak Ibu bisa debat dengan Allah. Mujadalah istilah dalam Al-Quran. Kada kita yang sembahyang udah ikhlas udah khusyuan. Ya Allah ya Tuhanku, saya memang ketika berangkat dari rumah ke masjid atau mengerjakan sholat tidak ikhlas karena bulan-bulan kita sebut. Tetapi ketika saya sujud saya itu totalitas kepadamu. Bisa ketika sujud bikin ladaya. Puasa udah lu, kan gila nunggu mana udah saya. Ya Allah, aku sujud untukmu. Maka karena kita sujud alasan kita kepada Allah, ingat di dalam kitab-kitab disebutkan ahsanut taksiri yaumal qiyamati sujud. Kenangan yang paling indah di hadapan Allah nanti di padang mahsyar adalah sujudnya seorang hamba. Karena sujud kita kepada Allah sembahyang, maka Tuhan kalian ini mencapakan musik bulan ini surga ini. Ujung-ujungnya kalau sembahyang ikhlas atau malam tetap misok. Alhamdulillah. Demikian mau bicara ceramah kita, semoga bermanfaat. Karena di kesalahanku dalam menyampaikan ke orang sopan